Harus detail kalau jadi pemimpin. Kalau terima, ini ABS, asal Bapak senang. Akhir tahun impor lagi. Jadi kami sudah tahu apa yang akan terjadi 4 bulan kemudian. Kenapa? Umur tanaman 3-4 bulan. Kami tahu tanam hari ini 10 hektar, panennya 9 atau 10 hektar. Benar? Paceklik Indonesia, Juli, Agustus, September. Kenapa paceklik 70 tahun selalu tanam 500.000 hektar? Rumusnya adalah naikkan 2 kali lipat, sehingga paceklik tidak 1 tahun, sudah hampir 2 tahun tidak pernah dengar harga beras bergejolak. Siap-siap untuk kebenaran yang mengejutkan. Tahu Bapak, biaya perjalanan dinas 800 miliar. Kami cabut, belikan traktor. Lebih dari separuh. Seminar, diskusi, gunting pita, cipika-cipiki, diskusi tidak karuan. Ini baru anggaran, rubah, dahulukan petani. Kami moratorium beli mobil, cat kantor, beli laptop dan seterusnya. Nggak ada, gunakan HP. Ada kalkulator di situ. Kemarin aku makan di kaki 5 di Kendari, pinggir pantai. Staf pada tanya, Pak Menteri, kok makan di pinggir sini kaki 5? Satu, kami ingin selalu mengingat di saat kami miskin. Jangan kita lupa saudara kita yang belum mampu. Satu. Yang kedua, ini menghemat biaya perjalanan dinas. Karena kita sudah pangkas, kalau ini lebih murah, bisa makan 10 kali daripada kita makan yang mahal-mahal. Yang ketiga, aku ingin beri pelajaran kalian bahwa masih banyak saudara kita menderita, dan itu kita harus tolong, karena itu ditagih di akhirat kelak, bahwa you semena-mena di atas penderitaan orang lain. Aku tahu sapi bunting di seluruh Indonesia tiap hari. Berapa birahi, berapa lagi pacaran. Aku tahu. Di mana yang tinggi? Di Aceh, di sini. Lapor tiap hari. Tanya seluruh dirjen, direktur, lapor wilayah masing-masing. Berapa sapi lahir, berapa bunting, berapa pacaran, berapa birahi, berapa yang IB. Tanaman berapa yang ditanam, berapa produksi, berapa diolah. Tiap hari kami tahu. Harus detail kalau jadi pemimpin. Kalau terima, ini ABS, asal Bapak senang. Akhir tahun impor lagi. Jadi kami sudah tahu apa yang akan terjadi 4 bulan kemudian. Kenapa? Umur tanaman 3-4 bulan. Kami tahu tanam hari ini 10 hektar, panennya 9 atau 10 hektar. Benar? Paceklik Indonesia, Juli, Agustus, September. Kenapa paceklik 70 tahun selalu tanam 500.000 hektar? Rumusnya adalah naikkan 2 kali lipat, sehingga paceklik tidak 1 tahun, sudah hampir 2 tahun tidak pernah dengar harga beras bergejolak. Jadi kami sudah tahu 4 bulan kemudian, karena monitor 4 bulan kemudian. Yang ditanam hari ini 4 bulan kemudian panen. Rumusnya sederhana, kalau dia tanam di bawah 30.000 hektar per hari, aku panggil dirjen. Apa yang terjadi? Aku telepon, Pak Dirjen, ini 30 hektar, 31. Tadi pagi 33. Bapak lihat, tadi pagi di Bali kami berada, langsung buka 33.000 hektar. Ini belum dibawa, tapi berbahaya. Langsung aku telepon dirjennya, Pak Dirjen, kamu tanam 33.000 hari ini. Harus 40, 35.000, 40.000 per hari baru bisa aman. Kemudian, Pak, nanti Pak, besok bisa 50, 40. Oke, berarti tertutup lagi. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba. Kami rumuskan kebijakan, memantau setiap hari apa yang akan terjadi. Ini El Nino kemarin, kita impor 12 juta. El Nino paling dahsyat setelah kami jadi menteri. Menteri baru, El Nino besar, ibaratkan pemain sepak bola, kami tidak tahu ini mau ditendang kemana ini bola. Wasitnya juga tidak jelas, apa ini musuh atau kawan. Internal juga tidak tahu. Tapi kami yakin kalau Nawa itu yang baik, insya Allah pasti bisa gol. Ini yang paling berat. Dulu impor 12 juta ton, penduduk 200 juta. Sekarang di saat kami 2015, kita semua impor 1 juta itu pun cadangan. Padahal penduduknya 250 juta
di atas 50 juta, kemudian El Nino-nya lebih tinggi. Harusnya kita impor 16 juta. Di saat seandai kata tidak ada upaya khusus, kita impor 16 juta, kemana kita mau cari? Dunia lagi kosong beras. Artinya apa? Terjadi kelaparan masif di seluruh Indonesia. Kemudian kebijakan berikutnya, biaya perjalanan dinas, tunjukkan anggaran. Ini boleh diperhatikan. Kami masuk langsung perhatikan anggaran. 2014 untuk petani diperhatikan yang hijau itu hanya 35%. Biaya seminar berapa persen nih? 48. Lebih dari separuh. Seminar, diskusi, gunting pita, cipika-cipiki, diskusi tidak karuan. Ini baru anggaran, rubah, dahulukan petani. Kami moratorium beli mobil, cat kantor, beli laptop dan seterusnya. Nggak ada, gunakan HP. Ada kalkulator di situ. Nggak usah beli kalkulator. Tahu Bapak, biaya perjalanan dinas 800 miliar. Kami cabut, belikan traktor. Kenapa kami mudah menyumbang Pak Rektor di Udayana? Kenapa? Itu biaya perjalanan dinas. Nanti itu biaya perjalanan dinas Pak Rektor. Jadi didoakan karena itu biaya perjalanan dinas kami. Kami pilih makan di kaki lima karena kami cintai petani Indonesia daripada makan di hotel dan seterusnya. Kemarin aku makan di kaki lima di Kendari, pinggir pantai. Staf pada tanya, Pak Menteri kok makan di pinggir sini kaki lima? Yang rombongan ikut, direktur, kaget juga aku belok langsung kaki lima. Duduk ambil kursi. Malam apa tuh? Kemarin malam Selasa. Kami duduk di pinggir jalan. Duduk langsung ambil ikan, ambil sendiri. Ikannya juga tidak jelas, sakit perut nanti atau apa nih. Terus ada yang bertanya, satu, kami ingin selalu mengingat di saat kami miskin. Jangan kita lupa saudara kita yang belum mampu. Satu. Yang kedua, ini menghemat biaya perjalanan dinas. Karena kita sudah pangkas, kalau ini lebih murah, bisa makan 10 kali daripada kita makan yang mahal-mahal. Yang ketiga, aku ingin beri pelajaran kalian bahwa masih banyak saudara kita menderita dan itu kita harus tolong, karena itu ditagih di akhirat kelak, bahwa you semena-mena di atas penderitaan orang lain. Doakan, anggaran sudah berubah. 15, 16, 17, 18. 80%, 85% dahulukan petani. Kami refocusing anggaran 12 triliun. Belum bekerja pasti produksi naik. Belum bekerja pasti produksi naik. Kenapa? Anggaran tepat sasaran, pasukan disiplin, karena capai target. Kalau dia tidak capai target, dia jadi target. Ini belum bekerja, belum turun ke lapangan, belum cek lapangan. Next. Bukan coba kebijakan Al-Sintan infrastruktur. Bapak Presiden perintahkan, instruksikan untuk irigasi diperbaiki 50% rusak 3 juta hektar. Pak Menteri minta 3 tahun, siap Bapak Presiden. Begitu minta 3 tahun, aku perintahkan ke bawah 1 tahun. Ada yang keberatan. Pak Menteri, kan Presiden minta 3 tahun. Lah, ini instruksi Menteri. Itu Presiden ke Menteri, Menteri ke bawah. Itu urusan saya. Urusan saya dengan Presiden, kita urusan lain. You tidak ada urusan dengan Presiden langsung. You ikut Menteri tiap hari kan? Mau ikut Menteri? Dia bilang, iya Pak. Ia mengusul nanti kalian jadi pejabat, aku yang tanda tangan. Saya tidak usul kalau tidak ikuti target 1 tahun tadi. Siap? Dia bilang, siap Pak. Mau apa lagi? Mau dicopot? Alhamdulillah 1 tahun 3 juta hektar irigasi selesai.
Ini Alsintan dulu bagi 4.000, 1.000, karena dipakai gunting pita, dipakai seminar. Jadi 10.000 profesor kami, begitu kumpul 100 pendapat keluar, tidak ada kesimpulan, menterinya nggak kerja. Kalau ada yang ekstrim, kami simpan dulu staf ahli tenaga ahli. Kami tidak ketemu, jangan ketemu saya, termasuk ajudan tidak ikut. Kalau ada ekstrim, ada saya harus putuskan, jangan ikut. Nanti kacau baru saya panggil, apalagi yang harus diperbaiki. Seperti kemarin beras, off the record wartawan, jangan ditulis. Sebelum kami masuk menyelesaikan middleman, kami tidak ingin minta pendapat dulu. Kenapa? Kami sudah kaji 2 tahun, ini harus selesai. Setelah gaduh, baru penasihat, ini gaduh tangani, urusanmu tangani. Ini nggak ada urusan saya di sini. Kami ingin rakyat sejahtera. Alsintannya dulu 4.000, 2.000, kami rubah naik 2.000%, 80.000 unit. SPJ tadi dibelikan traktor, SPJ tadi dibelikan combine harvester, dibelikan peralatan untuk petani. Apa tujuannya? Menekan biaya produksi yang biasanya 2 juta menjadi 1 juta, 50% tertekan. Artinya apa? Petani kuat. Kemudian meningkatkan produksi. Setelah menekan biaya operasional 50%, kita tingkatkan produksi. Benih unggul kita berikan 3 juta hektar seluruh Indonesia. Yang biasanya 5 ton bisa 10 ton. Pak Rektor tadi laporkan bahwa sudah coba SP3, IPB3S. Sudah dicoba. Katanya masih ada kekurangan. Saya bilang Pak Rektor dengan Pak Profesor, selesaikan kekurangan itu. Aku beli benihnya dari Bali kembali, kemudian diserahkan gratis ke rakyat. Yang produksi 5 ton menjadi 10 ton. Persoalannya ada egoisme sektoral, selalu merasa hebat. Kalau ada orang selalu merasa hebat, itu saya ulangi, awal kehancuran orang yang bersangkutan. Itulah tadi videonya, dan apa komentar Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.